Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Diperlihatkanlah tiga wanita rubah akhirnya menembus ranah surgawi. Mereka bertiga sangat berterima kasih kepada Chuyun yang mereka sebut raja. Chuyun menyuruh mereka bertiga untuk bangun. Chuyun juga tahu bahwa ramuan yang diambil dari Raja Beruang ini berguna. Tapi hal penting saat ini adalah mendapatkan resep ramuan dan keterampilan alkemis. Salah satu wanita rubah pun mengetahui bahwa ada orang bernama Sangguan Qianyu, seorang alkemis yang membuat pil. Kata wanita rubah, orang itu adalah alkemis kelas 9 terakhir dalam umat manusia. Kabarnya Sangguan Qianyu menolak untuk membuat ramuan untuk Raja Beruang. Raja Beruang akan menghabisi Sangguan Qianyu dalam 3 hari karena menolak membuat ramuan. Pastinya Chuyun tidak akan membiarkan keterampilan alkemis itu hilang. Ia pun nampaknya akan menyelamatkan. Tapi diingatkan oleh wanita rubah, pastinya Raja Beruang memasang jebakan. Wanita rubah pun khawatir dengan Chuyun. Tapi Chuyun pastikan ia akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba ada yang menyerang Chuyun memakai kekuatan Phoenix, yang adalah Nona Phoenix. Chuyun pun diserang dengan semburan dari 4 burung Phoenix, yang adalah anak Nona Phoenix. Saat itu Nona Phoenix mengambil kesempatan akan menyerang para wanita rubah. Namun Chuyun menghentikannya. Terlihat Chuyun bertahan di bola kekuatan dari serangan Phoenix tersebut. Sedangkan 3 wanita rubah akan membantu Chuyun untuk menyerang. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk menjatuhkan Nona Phoenix. Hingga akhirnya mereka pun berhasil melakukannya. Ternyata Nona Phoenix itu adalah suruhan dari Raja Beruang untuk menghabisi Chuyun. Chuyun mencekik Nona Phoenix dan menanyakan bagaimana cara kerja penjara alam Xuanyu. Tapi Nona Phoenix menolak untuk memberitahukannya, walau ia sudah mengetahuinya. Karena tidak mau memberitahu, wanita rubah punya ide. Wanita rubah menggunakan ekornya untuk menggelitik membuat Nona Phoenix memberitahukan. Tapi Nona Phoenix justru menceritakan kisah masa lalunya. Klan Phoenix-nya dilenyapkan. Di saat itulah Raja Beruang menyelamatkannya. Daripada itu, ia sangat setia kepada raja, juga sebagai ayah angkatnya. Ia pun menegaskan tidak akan mengkhianati. 3 wanita rubah mengancam akan menghabisi anak-anak Nona Phoenix. Yang akhirnya Nona Phoenix pun menjadi marah dan menyatu dengan burung Phoenix untuk menyerang. Namun pastinya Chuyun berhasil mengatasi serangan dari Nona Phoenix. Di saat itu Nona Phoenix melihat giok yang dipasang di badan Chuyun. Ia pun mengingat bahwa yang menyelamatkannya adalah orang yang memakai giok tersebut di pinggang. Chuyun yang mendengar itu, ia pun menduga apakah mungkin yang menyelamatkan Nona Phoenix adalah pemilik tubuh Chuyun sebelumnya. Nona Phoenix akhirnya mengaku bahwa Chuyun adalah penyelamatnya. Chuyun bilang sekarang kesempatan Nona untuk menebus kesalahan. Nona Phoenix pun bersedia dan memberikan hartanya kepada Chuyun. Ia pun mengatakan waktu itu ia ditipu oleh Raja Beruang. Daripada itu ia melakukan banyak hal jahat. Nona Phoenix mengetahui kesalahannya besar dan ia pun akan menebus kesalahannya dengan menghabisi dirinya sendiri. Namun Chuyun menghentikan itu. Lalu kemudian untuk menebus kesalahan, Nona Phoenix pun masuk ke dalam pedang Chuyun untuk menjadi roh pedang Chuyun. Sementara itu di tempat Raja Beruang, ia pun nampaknya menembus ranah. Dan ia pun akan menghadapi Chuyun. Ditambah lagi ia punya pasukan untuk menyerang Chuyun.
之后如何？蝼蚁怎么看？大王， Berpindah di penjara, terlihat alkemis itu yang bernama Sangguan Kyo diberitahu temannya lebih baik terima tawaran Raja Beruang untuk membuat ramuan. Tapi nampaknya Qian Qiu tidak mau. Tidak lama wanita rubah pun muncul di sana yang akan menyelamatkan. Qian Qiu menduga bahwa wanita rubah itu akan menghabisinya. Lalu muncullah Chuyun di sana yang akan menyelamatkan Qian Qiu. Namun Qian Qiu tidak percaya. 要不先什么处置？师傅，您不能。喂，有人救就不，我们是来救。 Wanita rubah membuka penjara dan menyuruh agar cepat karena Raja Beruang itu sedang tidur. Chuyun pun mengatakan ia kenal dengan Yeling yang adalah teman baiknya. Awalnya Qian Qiu tidak percaya, tapi karena Chuyun mengatakan jika memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menyelamatkan orang, mengapa tidak? Hingga akhirnya Qian Qiu bersama yang lainnya keluar dari penjara. Setelah di luar, Qian Qiu menjadi bingung mereka harus kemana karena tempat mereka sudah dihancurkan. Chuyun pastinya akan menjamin tempat tinggal dari Qian Qiu dan para alkemis yang lain. Hal itu membuat mereka senang. 人你是妖，无论是先是炼丹技艺灯，竟无我们的容身之地。我们有救了。 Namun tiba-tiba saja bawahan Raja Beruang yaitu para serigala menyerang memakai panah. Para serigala itu pun menyerang kepada Chuyun dan 3 wanita rubah. 3 wanita rubah membawa anak-anak melarikan diri. Sedangkan Qian Qiu dan Chuyun melawan para serigala. 说出去太丢人。先走。大王要小心。 要不死了。 Sementara itu, ternyata 3 wanita rubah dan anak-anak ketahuan oleh bawahan dari Raja Beruang yang adalah beruang juga. Salah satu wanita rubah pun mencoba untuk merayu, tapi nampaknya itu tidak mempan. Kembali kepada Chuyun dan Qian Qiu yang berjalan memakai bola kekuatan. Saat itu juga muncul Raja Beruang yang sangat dendam kepada Chuyun. Raja Beruang itu langsung menyerang kepada penghalang yang membuat penghalang hancur. Ia pun menyombongkan dirinya yang adalah Martial Emperor tingkat 9, sedangkan Chuyun hanya tingkat 1. Tidak akan bisa mengalahkannya. 怕着凉吗？我都要破了。本王武装起，瞧出来。 Lalu kemudian Chuyun mengeluarkan roh pedang Nona Qingyan yang adalah Nona Phoenix tersebut. Raja Beruang terkejut bagaimana Chuyun membujuk putri angkatnya untuk menjadi roh pedang. Kata Nona Qingyan, ia telah ditipu oleh Raja Beruang selama ribuan tahun. Karena sudah ketahuan Raja Beruang tidak bisa mengelak, dan ia pun akan melenyapkan Nona Qingyan. Terjadi pertarungan di antara mereka. 主人，今夜助你一臂。你不想为本王效忠？ Raja Beruang memakai formasi guntur untuk menjebak Chuyun. Ternyata formasi ini menyerap kekuatan spiritual Chuyun sampai meninggoy. Sedangkan Qian Qiu yang mencoba melawan Raja Beruang, ia pun tidak berdaya. Di sisi lain, di tempat wanita rubah, beruang di sana tidak akan membiarkan satu orang pun hidup setelah melarikan diri dari penjara. 老夫跟你拼了！世界上永远消失不留活口。周公要带我们复兴。 Kembali kepada Chuyun yang ada di ruang kesadarannya. Ia pun menemukan jiwa Supreme Emperornya di sana dan bertanya mengapa ada jiwa yang disegel di sini. Apalagi ada lonceng jiwa di sana. Dituliskan juga di lonceng itu agar hancurkan penghalang, agar bisa berlatih teknik latihan yang misterius. Hingga akhirnya Chuyun pun sepertinya berhasil memanggunkan jiwa Supreme Emperornya. Lalu kemudian Chuyun pun bangkit dengan menggunakan kekuatan Phoenixnya. Ia pun berhasil menyelamatkan wanita rubah yang akan diserang beruang. Begitupun berhasil mengalahkan Raja Beruang. 法身城，我就知道大王。都了结你，我怎么会？靠山王竟然被牵引。 Sangguan Qian Qiu berterima kasih kepada Chuyun karena telah menyelamatkan para alkemis. Ia pun harus seperti apa? Chuyun bilang ia akan membuat tempat tersendiri untuk Qian Qiu. Chuyun juga akan belajar alkemis dari Qian Qiu dan menyebarkannya dan menjaganya kepada seluruh umat manusia. Para alkemis pun sangat berterima kasih sampai bersujud kepada Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun memperlihatkan pil pengumpul roh yang sudah ia buat kepada Yafu Yaxin.
Chuyun bilang ilmu alkemis tergantung pada diri sendiri. Mendengar itu, Yafuyaxin akan berusaha keras untuk menjadi alkemis hebat. 我只在说。好了，虽说有了距离，让你们安心炼丹。请。 Setelah hal tersebut terlihat Chuyun ada di Tandu. Ia pun selesai berkultivasi. Ia pun ingin mengetahui keadaan Yafuyaxin karena mereka berdua mendaftar alkemis. Sementara di luar ternyata pendaftaran alkemis sudah selesai. Orang-orang pun membicarakan. Ternyata dua gadis Yafuyaxin sebenarnya memiliki bangau bermahkota merah yang telah langka selama ribuan tahun. Para manusia binatang pun mengatakan, bukankah dengan begini bisa juga disebut sebagai dewa alkimia yang cukup bersaing dengan reinkarnasi langit dan bumi. Tidak lama ada salah satu orang dari 5 keluarga besar bernama Dong Fang Jun yang ingin merekrut dua nona. Ia pun menyapa Yafuyaxin. Lalu muncul lagi cicit dari 5 keluarga besar. Keluarga Simen, keluarga Nanggong, juga keluarga Feye. Mereka pun menyapa dua gadis. Mereka pun sama, ingin dua nona bergabung dengan keluarganya. Nanggong家族，南宫池，东方俊。 Lalu tidak lama keluarlah seseorang dari Tandu yang disebut Yang Mulia keluarga kerajaan Dacu bernama Xing Tian. Xing Tian bilang bahwa mereka telah melihat kemampuan dari dua gadis dan nampaknya ia akan mengambil alih keluarga Chu. Orang-orang di sana pun membicarakan itu. Yang pastinya Xing Tian menawarkan pada dua gadis untuk bergabung dengannya. 我楚刑天绝不会仗势欺人。该选谁？能力。不过。 Tapi nampaknya dua nona menolak karena mereka menceritakan sudah ada yang menyelamatkan mereka dan mereka tidak bisa mengikuti orang lain selain Chuyun. Simen menanyakan siapa orang yang menyelamatkan dua gadis tersebut dan ia ingin melihatnya. Salah satu dari 5 keluarga besar itu pun mencoba untuk menghalangi dua nona untuk pergi. Yang pastinya Chuyun turun tangan langsung untuk menyelamatkan. 还有事，告辞了。谁那么有福分？谁？ 所谓的面子，会不会不给面子吧？ Ia pun menyatakan bahwa Yafuyaxin sudah setia mengikutinya dan ia pun menyuruh mereka semua untuk pergi. Namun Xing Tian mengatakan bahwa dua nona berhak untuk memilih siapa yang akan diikuti. Ia pun menawarkan kompetisi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan dua nona. Anggota 5 keluarga besar itu pun menyetujuinya. 诸位看如何？不如你怎么说？ 真正尊重2位小姐，皇室的风采。Chuyun pun menerima tantangan itu dan ia pun ingin lihat penampilan 5 keluarga besar ini. Kata Yafuyaxin, Chuyun tidak perlu menantang 5 keluarga besar dan kerajaan Dacu untuk mereka berdua. Tapi Chuyun tidak masalah karena ini merupakan tantangan baginya. Setelah hal itu, kompetisi akan dimulai. Wasit penatua pun mengumumkan. Di level pertama adalah semua orang berlari mengiringi kota Swanming. 1000 orang pertama yang tiba melanjutkan ke level berikutnya. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Chuyun terlihat berjalan santai saja. Ia pun mengatakan jangan terburu-buru. 人沿着巨木城跑一圈。不急，正式开始。 Yang pastinya Chuyun sangat cepat. Ia pun menyusul orang-orang di depan. 2 orang yang di situ pun mengingatkan Chuyun yang telah menyinggung Xing Tian. Lebih baik meminta maaf saja, jangan menerima tantangan. Tapi kata Chuyun, belum ada orang yang pernah membuatnya mengaku kalah. Waduh, Rocun nih bos, senggol dong. Chuyun pun meledakkan kekuatannya. Ia pun melompat dengan kekuatannya dan melewati para peserta. Hingga sampai di suatu sungai. Di sungai itu ada buaya yang menyerang. Chuyun dengan mudah mengalahkan buaya-buaya tersebut, lalu melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Xing Tian berusaha keras melawan tekanan di sana agar 2 nona bergabung dengannya. Ia juga berambisi, ia adalah masa depan keluarga kerajaan Dacu. Begitupun dengan 5 keluarga besar lainnya yang berambisi untuk mengembalikan kejayaan keluarga mereka. Tidak lama Chuyun pun muncul di belakang. 林大哥一定会赢的。我一定要让西门家族死。林大哥，来不及了。